Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik. Oke, Gimana nih hari kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Diksa. Nah, Alhamdulillah. hari ini kita mau ngapain? Coba tebak, kita mau diskusi tentang ini Tentang gangguan perilaku. tentang gangguan emosi dan perilaku pada anak. Nah, aku pengen nanya nih sebelumnya sama kalian, kira-kira kalian tahu nggak sih tentang gangguan emosi dan perilaku pada anak? Definisinya tuh kayak gimana? nggak tahu. Oke. Nah, kan kita tuh mau jadi guru SD ya, teman-teman. Nah, kita tuh harus siap dengan segala kondisi yang bakalan kita hadapin. Nggak terkecuali kalau nanti kita tuh bakal menghadapi anak-anak dengan kondisi yang berbeda daripada anak-anak normal lainnya. Nah, kita tuh siapa tahu gitu ya, dapat murid yang memiliki gangguan emosi dan perilaku. Nah, sekarang aku mau mencoba mendefinisikannya. Nah, gangguan emosi dan perilaku pada anak itu yaitu kesulitan kondisi di mana si anak itu kesulitan untuk menyesuaikan dirinya dan tingkah lakunya dengan lingkungan sosialnya gitu. Jadi si anak tuh ngerasa kayak ih aku berbeda sama lingkungan sosial yang di sekelilingnya gitu. Nah, terus menurut Kaufman dan Halahan pada tahun 2006 itu tuh ada 3 profil singkat yang mendefinisikan tentang anak dengan gangguan sosial dan perilaku. Yang pertama, tingkah lakunya tuh ekstrim banget dibandingkan dengan anak-anak di lingkungannya. Ekstrim banget tuh kayak gimana? Ya, emosinya tuh terlalu meluap-luap gitu, dan tingkah lakunya tuh bener-bener berbeda dengan anak-anak sebayanya di lingkungannya. Misalkan kayak kalau dia marah, misalkan dia marah, dia langsung emosi, langsung main tangan gitu. Jadi kan di lingkungannya juga dia tuh dianggap kayak berbeda. Terus yang kedua, emosi dan perilakunya sangat kronis gitu. Kayak yang tadi aku udah jelasin bahwa emosi dan perilakunya tuh bener-bener berbeda dengan anak-anak dalam lingkungan sekitarnya. Bentar ya teman-teman. Nah, yang ketiga, tingkah laku dan bertentangan dengan sosialnya. Nah, dari tadi yang nomor 1, nomor 2 itu kan udah aku jelasin dikit-dikit ya, bahwasannya si anak ini tuh, gimana ya, ngerasa, aduh maaf ya teman-teman, notifikasinya ganggu banget. Si anak ini memiliki emosi dan perilaku yang benar-benar bertentangan dengan sosialnya. Kan kalau misalkan di masyarakat sosial tuh kita diharapkan jadi anak yang lembut, anak yang baik gitu ya. Enggak, misalkan anak ini tuh baik sebenarnya, tapi dia tuh memiliki gangguan. Jadi bukan anak ini tuh nggak baik, tapi berbeda gitu. Nah, terus gangguan emosi dan anak ini dibagi 2 menurut Kaufman dan Halahan, dibagi 2, yaitu ada externalizing dan internalizing. Nah, dari istilahnya aja udah ketahuan kan, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu lebih ke orang lain gitu, bagaimana si anak ini memiliki gangguan emosi ke orang lain. Kayak misalnya nih, si anak ini tuh gemar berbohong, terus sering main fisik, terus udah gitu agresif juga. Kalau misalkan internalizing, si anak ini tuh lebih ke diri sendiri gitu, gangguan emosinya ke diri sendiri, kayak depresi. Depresi itu bisa kayak dia menyakiti diri sendiri atau self harm, kayak cutting. Terus tahu kan cutting kayak gimana, kayak nyilet-nyilet, terus menyakiti diri sendiri. Terus habis itu depresi juga, dan ada anxiety atau kecemasan. Gitu teman-teman. Ada yang mau nambahin? Untuk dari aku sih cukup ya, udah jelas. Dari yang lain gimana? Aku mau nambahin. Boleh. Kedengeran nggak? Terdengar. Nah, gangguan emosi dan perilaku tuh nggak hanya mempengaruhi fungsi siswa dalam emosi dan perilaku,
tapi juga mempengaruhi kinerja akademis siswa dan interaksi sosial mereka tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik belajar dan perilaku mereka. Nah, yang pertama ada karakteristik belajar. Nah, karakteristik belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, intelijensi. Nah, intelijensi ini mayoritas siswa dengan gangguan emosi dan perilaku rata-rata memiliki nilai IQ yang lebih rendah daripada anak-anak tanpa gangguan emosi dan perilaku. Nah, yang kedua, ada rendah kinerja akademik. Maksudnya nih, siswa-siswa dengan gangguan emosi atau perilaku umumnya memiliki prestasi akademik yang rendah untuk usia mereka. Nah, yang ketiga, ada defisit dalam sosial dan adaptif keterampilan, yaitu mereka memiliki kekurangan dalam keterampilan sosial yang mempengaruhi kemampuan untuk bekerja sama dengan guru, fungsi dalam kelas, dan bergaul sama teman sebaya. Terus yang kedua, ada karakteristik perilaku. Nah, karakteristik perilaku ini juga dibagi menjadi 3 jenis umum gangguan perilaku. Yang pertama, masalah perilaku eksternal. Nah, masalah perilaku eksternal ini juga dibagi menjadi 3 kategori umum, yaitu hiperaktif, agresif, dan kenakalan. Nah, kalau hiperaktif itu, seorang anak terlalu banyak terlibat dalam kegiatan yang merepotkan. Kalau agresif, bertindak agresif terhadap objek, diri sendiri, atau orang lain. Kalau kenakalan, yaitu alih-alih oleh sistem kesehatan atau sistem pendidikan, didefinisikan oleh sistem peradilan pidana. Nah, yang kedua ada masalah perilaku internal. Nah, masalah perilaku internal ini ada beberapa jenis masalah perilaku yang diinternalisasikan, yaitu depresi, anoreksia, dan bumilia, bisu elektif, ketakutan dan fobia, serta penarikan diri. Tapi bagi anak sekolah, jenis yang paling umum yaitu depresi dan kecemasan atau penarikan diri. Nah, yang terakhir ada rendah insiden behavior disorder. Nah, ada 2 gangguan perilaku yang sangat dikenal, serius namun jarang terjadi, yaitu skizofrenia dan autisme. Nah, anak yang skizofrenia memiliki kesulitan yang serius di sekolah dan seringkali tinggal di rumah sakit atau lingkungan pendidikan khusus selama bagian tertentu dari masa kecil. Sekian dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, dari saya cukup. Dari aku juga cukup. Aku pengen nambahin nih, mungkin ya kalau gangguan emosional juga ada penyebabnya juga. Ternyata yang saya baca ada 4 yang diidentifikasi bahwa penyebab dari gangguan emosional itu bisa dari faktor biologis, lingkungan atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, pada faktor biologis ini biasanya kayak anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Nah, kata Asem dan James pada tahun 1978, malnutrisi dapat juga menyebabkan perubahan perilaku dalam penalaran dan berpikir. Selain itu juga kelainan seperti skizofrenia mungkin memiliki dasar genetik. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan dan keluarga. Nah, di sini kayak interaksi negatif atau tidak sehat di dalam keluarga seperti pelecehan dan penelantaran, kurangnya pengawasan, minat, dan perhatian dapat mengakibatkan atau memperburuk kesulitan emosional yang ada atau kesulitan perilaku. Lalu yang ketiga ada faktor sekolah. Kan guru tuh ada keterkaitan dengan siswa bahwa interaksi itu sangat penting bagi mereka. Nah, interaksi positif dan produktif guru dan murid dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan perilaku sekolah yang sesuai serta memberikan dukungan setiap siswa mengalami masa-masa sulit. Lingkungan akademik yang tidak sehat dengan guru yang tidak terampil atau tidak sensitif dapat menyebabkan atau memperburuk perilaku gangguan emosi yang sudah ada. Lalu ada faktor masyarakat nih yang terakhir. Seperti halnya kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk, keluarga yang tidak berfungsi,
berbahaya dan lingkungan yang penuh kekerasan dan perasaan putus asa dapat mengakibatkan emosi ataupun perilaku. Nah, kayak apa sih namanya trauma kan? Trauma juga bisa mengakibatkan gangguan emosi pada seorang bahwa dulunya anak muda yang telah selamat dari situasi yang mengerikan dan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat. Kita tuh belajar dari yang individual yang ulet itu bahwa lingkungan yang merugikan tak terhindarkan untuk menyebabkan kesulitan emosional atau perilaku. Mungkin itu penambahan dari saya. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Oke, sekarang aku bakal nambahin. Sebenarnya hal ini udah sedikit disinggung ya oleh Zikra dan Vidya, yaitu tanda-tanda anak yang memiliki gangguan emosi itu sendiri. Nah, yang pertama, jelas anak tersebut tidak bisa menahan emosinya gitu. Nah, yang kedua, anak tidak bisa menjalin hubungan dengan teman, guru, bahkan orang tuanya sendiri karena perilakunya tersebut gitu yang emosional, dan karena rata-rata mungkin cenderung si lingkungannya itu tidak bisa menerima dia karena dia itu ya kayak gitu emosian gitu, dan bahkan melakukan kayak kekerasan fisik, verbal dan lain-lain gitu. Jadi cenderung si lingkungannya itu lebih ke menjauhi gitu. Nah, yang ketiga, perasaannya atau mood-nya anak yang memiliki gangguan emosi itu berubah-ubah gitu. Gak jelas gitu. Jadi kadang dia marah, kadang dia merasa dia tuh depresi, dia kecewa gitu. Nah, yang selanjutnya, jika ada orang yang menyinggung tentang hal yang sensitif, dia itu akan merespon dengan cara kayak tadi, mengeluarkan emosinya itu nangis, pokoknya ngamuk gitu. Nah, kayak gitu. Jadi emang udah parah banget kalau misalkan udah gangguan emosi itu. Nah, yang selanjutnya, anak itu kerap melakukan kekerasan secara verbal dan fisik gitu. Tadi udah dibahas. Nah, selanjutnya, jika itu kumat gitu, si gangguan emosinya itu kumat, dia itu cenderung kayak ngelempar barang, merusak barang untuk melampiaskan kekesalan atau keemosian yang ada di dirinya kayak gitu. Dan selanjutnya dia itu sering kayak membantah orang tuanya dan lain-lain. Kalau misalkan yang tadi udah ditambahin sama Zikra dan sama Vidya yang lainnya mah. Sekian sih dari aku mah, kayak gitu aja. Guys. Oke, lanjut aja ya. Nah, mungkin di sini aku bakal sedikit memberikan informasi ataupun ya bisa dibilang sebagai cara-cara kita sebagai guru untuk menangani anak yang memiliki gangguan emosional. Nah, jadi kita sebagai calon guru itu istilah itu harus memiliki gitu ya kayak cara-cara ataupun metode-metode untuk mengajarkan anak yang memiliki gangguan emosional. Nah, mungkin di sini aku bukan bakal ngasih tahu cara apa sih yang harus diberikan, tapi bakal memberitahu mengenai pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh peserta yang bisa dilakukan oleh guru itu sendiri untuk menangani anak yang memiliki gangguan emosional. Nah, soalnya kalau misalnya untuk pengajarannya itu sendiri pasti metodenya itu bakal beda-beda ya, meskipun kita mengajarkan kepada anak yang emosional gitu, karena faktor-faktor yang menyebabkan mereka memiliki gangguan emosional juga beda gitu. Jadi bisa dikatakan pengajaran itu bisa disebut kalau metode-metodenya tuh setiap anak tuh berbeda. Jadi di sini aku bakal memberitahu aja gitu mengenai pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan guru untuk menangani anak yang memiliki gangguan emosional. Nah, untuk yang pertama itu ada pendekatan perilaku. Nah, untuk pendekatan perilaku itu sendiri itu berfokus pada penyediaan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan juga bahan pengajarannya itu untuk peserta didik yang memiliki gangguan emosional. Nah, untuk tindakan ini sendiri itu dirancang dan juga dilaksanakan untuk meningkatkan kondusif lingkungan belajar anak menjadi lebih baik dan juga mengurangi perilaku sosial pada peserta didik. Nah, untuk perilaku siswa itu yang memiliki gangguan emosional itu diukur dengan tepat dan juga kemajuannya juga diukur dengan hati-hati. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada pendekatan psikoedukasional. Nah, jadi untuk pendekatan psikoedukasional ini sendiri itu jadi lebih menekankan kepada memenuhi kebutuhan individu peserta didik itu sendiri. Nah, jadi
dalam pendekatan psikoedukasional ini tuh seringkali tuh dilakukannya proyek-proyek dan juga seni kreatif. Nah, dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada pendekatan psikoanalitik. Nah, untuk pendekatan psikoanalitik ini sendiri itu menampilkan masalah-masalah pada peserta didik sebagai dasar dalam konflik bawah sadarnya dan juga motivasi. Nah, jadi dalam pendekatan psikoanalitik itu dibutuhkannya psikoterapi individu jangka panjang, nah yang dirancang untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah-masalah mendalam. Nah, jadi sebenarnya untuk pendekatan psikoanalitik ini sendiri itu bisa dilakukan itu oleh orang-orang yang ya bisa dibilang sebagai orang yang udah berpengalaman gitu, karena salah satu cara untuk mengatasinya itu ya perawatan. Jadi untuk menyembuhkan anak dalam dalam gangguan emosional itu sendiri dalam pendekatan psikoanalitik. Terus mungkin yang terakhir ada pendekatan humanistik. Nah, untuk pendekatan humanistik itu yaitu seperti menumbuhkan cinta dan juga perasaan dalam proses belajar mengajarnya. Jadi guru itu kayak lebih memakai hatinya dan juga dirinya gitu untuk memberikan cinta dan juga kepercayaan ke anak yang memiliki gangguan emosional itu dalam pembelajarannya tuh. Jadi di sini tuh dalam pendekatan humanistik itu peserta didik didorong untuk menjadi terbuka dan juga bebas. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam pendekatan humanistik itu jangan adanya pendidikan yang namanya tuh pendidikan otoriter, karena di sini tuh kayak anak yang memiliki gangguan emosional gitu. Jadi nggak dari materi tapi dari hati gitu ngajarinnya. Karena ingin menumbuhkan cinta dan juga kepercayaan dari peserta didik yang memiliki gangguan emosional. Mungkin seperti itu sih ya. Teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita hari ini menurut aku tuh ternyata anak dengan berkebutuhan khusus tuh nggak cuma ada di fisik doang gitu kan. Selama ini kita tuh pahamnya kalau anak berkebutuhan khusus tuh bedanya tuh dari fisiknya ya. Ternyata enggak, ternyata gangguan emosi, gangguan perilaku dan mental itu juga termasuk anak dengan berkebutuhan khusus. Makanya kan tadi aku udah bilang kalau misalkan guru itu harus siap dengan segala kondisi, termasuk kalau nanti kita punya murid yang memiliki gangguan dan memiliki gangguan emosi dan perilaku gitu. Makanya kita harus mempelajari materi ini baik-baik. Dan selama aku mempelajari materi ini tuh aku ngerasa kayak apa jangan-jangan aku juga gitu ya. Kalian gitu nggak sih? Kayak ngerasa kok aku ngerasa aku punya ini gitu. Jadi masa lebih sadar. Kayak ngaca ke diri sendiri gitu. Iya, kayak ngaca. Jangan-jangan aku tuh punya gangguan emosi ya, karena apa sih kadang tuh, apalagi kalau sekarang kayak pembelajaran online tuh emosi kita tuh lebih kayak nggak kekon gitu nggak sih? Kayak lebih sensitif gitu kan? Emosional gitu. Nah, makanya kita tuh kayak, tapi nggak boleh self-diagnose ya teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman ngerasa kayak punya beberapa ciri-ciri, beberapa indikasi gitu ya, lebih baik ke psikiater biar tahu lebih lanjut juga kenapa-kenapanya dan dan penanganan yang tepat buat kitanya kayak gimana. Nah, terus tadi gimana cara ngadepin anak yang nantinya memiliki gangguan emosi? Nah, benar tadi kata Usro tuh kita harus benar-benar hadir tuh, harus mengerti gitu ke anak itu. Dan sebenarnya tuh anak itu nggak mau kan, nggak mau gitu memiliki gangguan, cuman ya kan karena Allah menciptakannya kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru nih, sebagai guru dan orang tua, kita harus memiliki fungsi afektif yang lebih ke anaknya itu. Jadi biar si anak tuh nggak ngerasa kayak berbeda pertama, dan nggak ngerasa kayak ditelantarin. Karena kan dampak daripada si anak berbeda ini, dari dampak di mana si anak ini memiliki gangguan ini, itu kan ditolak sama mengalami penolakan gitu ya dari lingkungannya. Karena kan tadi sikapnya yang berbeda, sikapnya yang agresif dan sangat bertolak belakang dengan harapan dari lingkungannya sendiri. Nah, itulah peran kita dibutuhkan sebagai guru dan orang tua jalur gitu. Kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih, kalau misalkan anak tersebut udah memiliki ciri-ciri yang udah kita sebutin tadi, itu udah lebih gitu ke psikiater, karena kita juga sebagai orang tua atau bahkan guru harus cepat tanggap gitu. Apalagi misalkan kalau kita sebagai guru dan orang tuanya gak ngeh bahwa dia memiliki gangguan, akan lebih baik kita berbicara kepada orang tuanya, memberikan saran gitu. Apa lebih baik anak ibu konsultasi ke psikiater atau ke tenaga medis yang benar-benar
apa sih ada di dalam bidangnya gitu, ahli dalam bidangnya. Kayak gitu sih menurut aku. Yang lain Berarti gimana? harus semua elemen tuh terlibat gitu ya, nggak cuma kita sebagai guru, tapi perlu dukungan dari orang psikologis, Bener banget. dokter Aku itu kayak mungkin gitu. ya. Kalau menurut teman-teman yang lain? Sebenarnya tadi udah disebutin juga sih ya oleh semuanya. Harus belajar juga gitu mengenai hal-hal psikologi anak kayak gitu. Jadi kayak kita tuh jangan berorientasi bahwa anak-anak kita tuh yang bakal kita ajar nanti itu bakal semuanya normal-normal aja, tapi pasti ada juga gitu yang memiliki, ya bisa disebut memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Nah, jadi kita tuh di sini belajar juga gitu kayak bagaimana sih kita tuh menangani anak-anak sampai kita tuh sebagai nanti calon guru tuh ngajari anak tuh kayak rata aja gitu, kayak istilahnya kayak meskipun dia dalam kan dalam karakteristik anak-anak tuh meskipun anak normal sekalipun kan pasti punya perbedaan gitu ya dalam segi psikologinya, dalam segi faktor-faktor lainnya gitu kayak ekonomi juga kan itu berpengaruh juga ya dalam pembelajaran anak. Nah, jadi sebagai guru tuh sebisa mungkin menyesuaikan gitu dari untuk anak satu dan lainnya ya, meskipun itu memang bisa dibilang repot gitu ya, kita sebagai guru kayak harus misalnya ngajar anak ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, berbeda-beda lah gitu. Tapi kita sebagai guru tuh emang harus memiliki beberapa metode belajar yang cocok untuk setiap peserta didik kita gitu. Jadi sepertinya itu sih kalau menurut aku. Ya benar ya Usro. Diksa, namanya juga tuh anak dengan berkebutuhan khusus. Pasti juga memiliki penanganan khusus. Dan kalau dari Vidya sendiri gimana, Vid? Kalau aku udah cukup. Oke, gimana teman-teman? Aina gimana Aina? Cukup. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, diskusi hari ini tuh berjalan dengan baik dan lancar gitu ya, walaupun tadi ada gangguan dari alam berupa gempa, tapi alhamdulillah kita bisa lanjut lagi. Aku berharapnya ilmu yang tadi udah kita diskusikan bersama-sama bakalan bermanfaat untuk kita menutup jalannya diskusi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Stay safe dimanapun kalian berada. Sehat-sehat terus. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Kalau ada gempa, Peserta didik diajarkan berinteraksi nih antara pengaruh lingkungan dan juga perilakunya. Jadi dalam pendekatan sosiokognitif itu lebih ke lingkungan, pengaruh lingkungan sama perilakunya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada pendekatan psikoedukasional. Nah, jadi dalam pendekatan itu pendekatan yang memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan. guys, gempa sumpah. Usro, kamu ngerasa gempa nggak? Gempa. Desinya gede banget. Bentar ya.